Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi ya tentang hak dan kewajiban ya, dalam konteks wabah COVID-19 yang ada di Indonesia. Anda tentu sudah tidak asing dengan hak dan kewajiban ya, dimana hak adalah sesuatu yang semestinya atau yang mutlak ya, didapatkan oleh seseorang. Menurut Kabertens, hak merupakan klaim yang sah ya, yang dibuat oleh orang atau kelompok orang terhadap kelompok yang lain ya, atau terhadap masyarakat ya. Jadi penekanannya adalah klaim yang sah ya. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu ya, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak pembagian hak dan kewajiban ya. Nah, untuk hak sendiri di dalam kesempatan kali ini akan saya singgung saja tentang hak positif dan hak negatif. Di mana hak positif adalah hak yang diperoleh oleh kita dari perbuatan orang lain. Jadi hak positif adalah hak yang diperoleh oleh kita atau oleh seseorang, misalkan kita, dari perbuatan orang lain. Contoh ya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Kenapa hak atas pendidikan ini dinamakan hak positif? Karena di dalam pendidikan ya, kita mendapatkan layanan pendidikan itu dari perbuatan pihak yang lain. Misalkan kalau Anda sebagai mahasiswa, maka Anda memiliki hak positif di mana Anda mendapatkan pengajaran ya dari dosen, atau Anda mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Jadi di situ haknya disebut dengan hak positif ya, yaitu hak yang diperoleh dari perbuatan pihak lain. Selain hak positif ada juga hak negatif ya, di mana hak negatif ini adalah hak untuk melakukan sesuatu ya, atau memiliki sesuatu, dalam arti bahwa orang lain tidak boleh menghalangi untuk melakukan hal itu. Contoh misalkan hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpendapat ya, hak pilih di dalam politik. Karena di situ tidak menghendaki perbuatan dari orang lain, tetapi dari kita sendiri ya, itu namanya hak negatif. Nah, begitu juga dengan kewajiban ya. Nanti kewajiban juga ada positif, ada negatif ya. Nah, kewajiban Anda juga sudah paham, di mana kewajiban itu diartikan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di mana kewajiban juga memiliki berbagai macam konteks, misalnya kewajiban di dalam hukum, kewajiban di dalam masyarakat atau sosial, kewajiban di dalam agama, kewajiban di dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, seperti saya katakan tadi, kewajiban itu juga terbagi menjadi dua ya, ada kewajiban positif dan ada kewajiban negatif. Nah, kewajiban positif ya, saya ulangi, kewajiban positif adalah kewajiban untuk memerintahkan orang lain ya, menciptakan atau mempertahankan relasi ya, antara seseorang dan apa yang menjadi haknya. Nah, jadi kewajiban positif di sini adalah kewajiban yang kita lakukan dari perbuatan kita. Nah, contoh misalkan kewajiban membayar SPP bagi mahasiswa, kewajiban mengajar bagi dosen ya,
kewajiban pemerintah melaksanakan undang-undang, ya. Atau kewajiban misalkan perusahaan membayarkan THR kepada para karyawan dan lain-lain, ya. Itu namanya kewajiban positif. Jadi kewajiban positif ini dia menghendaki satu perbuatan, ya, dari si pelaku itu, ya. Misalkan kita, ya, kita berbuat sesuatu, ya, wajib berbuat sesuatu. Nah, ada juga kewajiban negatif. Nah, di mana kewajiban negatif adalah kewajiban yang memerintahkan seseorang untuk tidak mengintervensi hak dari seseorang. Misalkan, ya, hak tidak membuang sampah, bukan soal, maaf, kewajiban untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya, atau kewajiban menjaga nama baik orang lain, atau kewajiban kita untuk tidak menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu adalah kewajiban negatif. Jadi beda, ya, antara kewajiban positif dan kewajiban negatif. Nah, hak dan kewajiban kita selaku warga negara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari pasal 27 sampai pasal 34, ya. Contoh misalkan hak kita selaku warga negara di dalam pasal 28A, ya, itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu hak, ya. Kemudian contoh kewajiban, ya, kita selaku warga negara, ya. Misalkan di dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam kesempatan kali ini coba kita akan merenungkan sejenak, ya, dampak wabah COVID-19 dan keterkaitannya dengan hak dan kewajiban kita selaku warga negara. Nah, wabah COVID-19 ini masih mengalami tren peningkatan penyebaran, ya, terutama di Pulau Jawa, di mana peningkatan ini menyebabkan beberapa daerah, ya, bukan hanya di Pulau Jawa saja, ya, selain DKI Jakarta, ya, Sumatera Barat juga, ya, Kota Makassar, Bogor dan lain-lain, ya, itu melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 15 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ya. Jadi di dalam pasal 15 dan 59 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. PSBB akibat wabah COVID-19 ini dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, ya. Nah, di mana pedoman PSBB diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Nah, faktanya, ya, PSBB ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar, ya. Pertama, kita ambil contoh merosotnya atau hilangnya penghasilan pekerja ojek online atau driver, ya, atau kita sebut dengan ojol, ya. Nah, kemudian dampak yang lain, hilangnya penghasilan pedagang asongan atau pedagang kaki lima. Kemudian merosotnya atau hilangnya penghasilan sejumlah pekerja di sektor informal berpenghasilan rendah, ya. Ya, misalkan beberapa usaha, ya, warung makan, ya, kemudian warung-warung kecil, ya, kios-kios dan sebagainya, ya, ini menjadi merosot, ya, karena kehilangan calon pembeli, ya. Nah, sejauh ini penerapan PSBB di beberapa kota, ya, ternyata masih belum optimal, ya, karena masyarakat masih beraktivitas
di luar ya, dan masyarakat harus bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, eh, sekarang kita ke yang lebih besar ya, dampak COVID-19 ya, wabah COVID-19 yang ini juga terjadi di kita mungkin ya. Nah, di Indonesia sendiri wabah COVID-19 ini juga sudah menyebabkan jutaan orang ya. Data terbaru ya, ada yang mengatakan 1,65 juta kehilangan ya, 1,65 juta pekerja kehilangan pekerjaan ya, atau di PHK ya. Bahkan ada yang mengatakan 2,8 juta, dan diprediksi di tahun 2020 ini akan terjadi penambahan pengangguran sebanyak 5 juta orang ya. Nah, ini luar biasa. Nah, dan wabah COVID-19 ini menyebabkan pemerintah daerah tertentu ya memaksa warganya untuk berdiam di rumah. Kemudian menutup pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, lapak, kafe, hingga warung-warung makan ya. Dari yang kecil ya, warteg ya, hingga yang besar ya. Mereka terpaksa menutup ya. Dan ini ada sanksi ya, contohnya di Makassar, bagi toko yang masih membuka pada masa PSBB maka akan ditertibkan. Begitu juga di daerah-daerah yang lain ya, sehingga mereka terpaksa untuk menutup toko mereka. Nah, dampak yang lebih luas lagi ya, ternyata banyak perusahaan ya yang tidak lagi mampu untuk menggaji karyawan mereka, dan pilihannya adalah ya, salah satunya ada PHK ya. Bahkan ada yang menutup usaha mereka. Nah, yang terjadi di daerah kita juga ya, contoh misalkan TKI, mereka sudah kehilangan pekerjaan ya, mereka terpaksa untuk pulang kampung ya. Bukan hanya di kita ya, tetapi hampir di seluruh dunia seperti itu ya. Nah, kehilangan pekerjaan mendorong mereka atau korban PHK untuk mengambil tindakan menyelamatkan diri. Apa ya? Yaitu pulang ke kampung halaman. Nah, sementara kita ya, yang mungkin bukan bekerja sebagai perantau ya, seseorang misalnya berada di kampung, mungkin merasa khawatir ya, mengapa para pekerja itu atau TKI misalkan, mengapa mereka harus pulang kampung padahal berpotensi menyebarkan COVID-19 terutama kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Ini menjadi satu dilema ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, kita mendengar informasi bahwa beberapa tenaga medis itu dikucilkan ya, diusir dari kediaman mereka, bahkan mayat pun sempat ditolak ya untuk dimakamkan di kampung halaman mereka. Nah, dari apa yang saya paparkan ini, coba nanti Anda gali lebih dalam ya, atau sebagai bahan diskusi kita, coba Anda sebutkan hak-hak apa saja ya, baik hak positif maupun hak negatif yang hilang ya, atau berkurang dari warga negara akibat wabah COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, coba Anda sebutkan kewajiban-kewajiban apa saja baik positif maupun negatif, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak warga negara yang sudah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan akibat wabah COVID-19 ini. Nah, silahkan ya, nanti Anda berikan komentar. Mudah-mudahan apa yang akan Anda gali ini terutama bermanfaat untuk diri Anda ya, untuk kesadaran kita selaku warga negara, apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita, atau mungkin apakah ada hak-hak yang
dari warga negara mungkin kita yang hilang atau berkurang akibat COVID-19 ini ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.